Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita berat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul di acara kajian pada malam hari ini. Salawat beserta salam semoga selamanya selalu tercurah limpahkan kepada baginda besar kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada para peserta yang sudah berkenan hadir pada acara kajian malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kemudahan dan kelancaran. Sebelum memulai ke acara inti dan mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Salwa Ajikia. Saya sebagai finalis dari Duta Dakwah Indonesia dan diamanahkan untuk menjadi moderator pada acara kajian malam hari ini. Dan untuk menambahkan keberkahan pada acara kajian malam hari ini, izinkan saya melantunkan ayat suci Al-Quran. Bagi teman-teman yang sedang megang mushaf, bisa membuka surat An-Nur ayat 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء لتبتغوا إن أردنا تحصنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم, yang artinya dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Dan orang-orang yang tidak menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa.
Sadaqallahul azim. Semoga ayat Al-Quran yang telah tadi saya bacakan bisa menambahkan keberkahan pada acara kajian malam hari ini. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Dan tak lupa pula yang terhormat Ustazah Tirta Meirij Galubis selaku pimpinan pondok dari Rumah Quranul Hidayah dan yang kami hormati Ustazah Ibu Ruli Ismawati SPSI selaku pemateri pada malam hari ini. Dan yang saya cintai dan juga saya banggakan para peserta kajian pada malam hari ini. Sebelum ke materi, maka akan ada sambutan dari Ustazah Tirta Meirij Galubis selaku pemimpin Pondok Rumah Quran Nur Hidayah. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Uti atas kesempatannya Uti Salwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, yang kami hormati seluruh pengurus dari Rumah Quran Nur Hidayah dan juga ada Mbak Ruli. Alhamdulillah ya Mbak bisa ketemu meskipun kemarin offline belum bisa ketemu. Kita ketemu online. Alhamdulillah Mbak Ruli berkenan untuk hadir dan menyampaikan ilmu kepada kita semuanya. Matur nuwun. Insya Allah. Alhamdulillah. Kemudian yang kami banggakan adik-adikku dari Duta Dakwah Indonesia, baik batch 1 maupun batch 2. Alhamdulillah, teman-teman semangat selalu untuk berjuang di jalan dakwah, baik di belakang layar maupun di depan layar, baik diketahui orang maupun tidak diketahui orang. Yang terpenting niat kita untuk diketahui Allah gitu ya, teman-teman semuanya. Maka terus melangkahlah dalam perjuangan, meskipun banyak tantangannya pasti sesuatu impian besar itu pasti ada tantangannya. Kalau nggak ada tantangannya, nikmatnya perjuangan itu kurang terasa, teman-teman semuanya. Jadi kesedihan tuh pasti, kemudian ada halangan-halangan itu pasti. Yang penting kita ikhtiar terus berdoa kepada Allah, pasrah kepada Allah untuk selalu semangat dalam jalan dakwah. Mau seperti apapun realita di lapangan, tetap semangat, terus bangkit. Walaupun kita pernah gagal, nggak apa-apa, bangkit lagi untuk berjuang lagi. Nggak ada yang salah dengan kegagalan. Yang perlu kita maknai adalah menerima takdir dengan seikhlas-ikhlasnya dan seridho-ridhonya kita. Karena takdir dari Allah pasti yang terbaik untuk kita. Ini untuk motivasi untuk para duta dakwah Indonesia yang sedang berjuang. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, saya bangga pada teman-teman di sini ada beberapa ya, termasuk moderator, ada Uti Salwa, kemudian Uti Nurul, ada Uti Ayu, ada Uti yang lainnya yang sedang berjuang. Jadi semangat selalu. Dan juga untuk teman-teman di sini selaku audiens atau jamaah kajian pada malam hari ini, Em, tema malam hari ini itu tema yang luar biasa ya teman-teman semuanya di jalan dakwah aku menikah ya. Jadi itu untuk motivasi dan juga sebagai bekal kita untuk teman-teman di sini yang belum menikah. Jadi bekal untuk motivasinya nanti ke depan kita luruskan niatnya untuk apa menikah. Kemudian nanti saat menjelang pernikahan, ilmu-ilmu apa yang kita perlukan, saat menikah juga ilmu apa yang kita perlukan, karena em, saya mendengar ya dari banyak kajian-kajian juga dari guru-guru saya ya teman-teman yang menurut saya mereka tingkat keilmuannya sangat-sangat tinggi dan tingkat konaahnya terhadap dunia, Masya Allah gitu ya teman-teman. Mereka saja menyampaikan kepada saya seperti ini teman-teman semuanya. Tirta, yang saya sedihkan
ketika saya sudah menikah itu adalah satu itu apa ustadz, ustazah, kiai gitu ya. Karena yang menyampaikan itu banyak orang dan jawabannya sama ya. Yang saya sedihkan adalah kenapa dulu sebelum saya menikah saya kurang gencar untuk mencari ilmu tentang pernikahan, kurang kenceng gitu cari ilmunya. Masya Allah, saya kaget ya teman-teman ya ketika mendengar kalimat dari guru-guru saya tersebut. Ya Allah, padahal guru-guru saya itu luar biasa gitu ya teman-teman semuanya dalam keilmuannya dan sanatnya. Tapi terhadap ketawaduannya ya, ya Allah, menyampaikan bahwa kurang gencar gitu mencari ilmunya sebelum kuliah, sebelum menikah gitu, mohon maaf. Jadi teman-teman semuanya, itu motivasi untuk saya pribadi dan juga saya sampaikan pada teman-teman para santriwatiku di sini yang saya sayangi. Tentunya belajar itu nggak ada hentinya, belajar itu nggak ada proses akhirnya. Akhirnya itu adalah ketika kita udah selesai dunia, gitu ya. Jadi ibadah yang paling panjang itu bukan menikah gitu, teman-teman. Jadi ibadah yang paling panjang itu adalah belajar. Karena belajar kan dari kita dari kecil gitu, teman-teman semuanya. Belajar terus, jangan pernah kita merasa udah punya ilmu yang banyak, kemudian sudah merasa puas dengan ilmu yang Allah titipkan pada diri kita. Semakin kita belajar, niscaya kita akan merasa semakin kurang. Banyak hal yang belum kita pelajari, akhirnya rasa-rasanya kalau ada kesempatan kajian di grup rukun utamanya, sayang untuk dilewatkan. Ada kajian hari ini, besok, besoknya lagi. Sayang untuk dilewatkan karena semakin kita belajar, semakin rasanya kurang. Beda dengan orang-orang yang merasa puas hati. Orang-orang yang merasa puas hati, belajar sedikit sudah merasa hebat. Akhirnya merasa menjadi orang yang luar biasa gitu ya. Berani mendebat sana sini. Padahal kalau orang-orang yang berilmu malah tawaduknya luar biasa, malah nggak memperlihatkan kadang-kadang tuh teman-teman semuanya. Tapi ketika sudah berbicara, Masya Allah, hal-hal yang keluar dari mulutnya itu ilmu semua teman-teman. Hal-hal yang keluar dari mulutnya itu adalah hikmah semua. Jadi em, orang Uti Salwa atau host ya admin bisa di mute. Eh, kemudian teman-teman semuanya ini motivasi untuk para santriwatiku ya semuanya baik yang belum menikah tadi ya. Kemudian gimana Ustazah saya udah menikah gitu. Apa telat ya saya Ustazah belajarnya? Nggak ada kata telat. Nggak ada kata telat. Yang baik itu kita terus belajar, yang nggak baik itu adalah kita merasa ketinggalan, kemudian nggak mau belajar lagi karena merasa ketinggalan itu. Nggak apa-apa, kita baru tahu kajiannya hari ini, digerakkan Allah hidayah hatinya, saat ini masuk ruang Zoom, ya terima gitu. Alhamdulillah saya dapat kesempatan Allah untuk masuk ruang Zoom ini. Mungkin teman-teman yang lainnya nggak dapat kesempatan itu, nggak tahu infonya, nggak terakses dengan rukun, kemudian nggak dapat kesempatan kelasnya, dan lain sebagainya. Maka teman-teman di sini 20-an orang bersyukur, insya Allah akan terus bertambah. Para santriwati tadi izin untuk menyusul gitu ya, karena pengen banget masuk ke materi ini. Harapannya teman-teman nanti ketika teman-teman yang belum menikah tanya gitu ya, tanya nggak apa-apa. Kemudian yang sudah menikah curhat juga nggak apa-apa, selama itu curhatnya general aja ya, general. Kalau terkait hal-hal yang privacy mungkin di belakang saja ya teman-teman, karena memang ada hal adab yang kita jaga adalah urusan rumah tangga kita, biarlah kita yang tahu gitu ya, atau kita konsultasikan secara privacy. Kalau di depan umum cukup kita yang general saja untuk menjaga hal-hal yang tidak baik gitu teman-teman semuanya. Jadi itu dan teman-teman semuanya, saya juga mengajak teman-teman di sini yang baru masuk ini dari tadi di Zoom suaranya ting 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 gitu ya, banyak yang masuk. Jadi saking semangatnya ya belajarnya. Saya ucapkan selamat datang para santriwatiku. Jadi alhamdulillah. Terus saya ingatkan juga teman-teman kajian di Rukun akan terus ada insya Allah banyak kajian-kajian ke depannya. Hari ini kemarin kita membahas tips cantik luar dan dalam.
Kemudian kita membahas tentang Great Woman. Hari ini kita membahas tentang tips untuk pernikahan ya, materi-materinya. Kemudian ke depan kita akan talaki Al-Fatihah, kita akan belajar tentang Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi banyak kajian-kajian yang lainnya. Jadi kalau teman-teman baru ikut kajian pada hari ini, jadikanlah hari ini pembuka yang baik untuk teman-teman tolabul ilmi. Dan jika teman-teman sudah hari ini ikut yang kesekian kali kajian rukun, jadikanlah ini sebagai pemantap ke hasanah keilmuannya teman-teman semuanya. Semakin orang berilmu, semakin dia rendah hati. Semakin orang tidak berilmu, semakin tinggi hati. Jadi jadikanlah diri kita menjadi manusia yang sadar diri bahwa kita adalah orang-orang yang diberikan nyawa ya, tanah yang diberikan nyawa gitu. Jadi nggak boleh sombong di dunia ini. Apa yang kita sombongkan, kita itu kecil sekali di dunia ini. Cukup kita pasrah pada jalannya Allah, menjalankan perintahnya Allah, lakukan semuanya dengan ridho, jauhi maksiat, lakukan semuanya dengan ridho. Insya Allah, Allah juga akan meridhoi kita. Itu harapan kita semuanya, teman-teman semuanya. Dan saya mengajak teman-teman di sini yang belum bergabung dengan kelas mengaji rukun online. Di sini saya baca banyak nama-nama yang belum menjadi santriwati ya. Silakan nanti hubungi di grup untuk mendaftar kelas menjadi santriwati rukun online, kelas belajar tahsin dan tahfidz secara online bisa diakses ke seluruh dunia dan juga semua usia. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih Duta Dakwah Indonesia, pengurus dan Ustazah Rukun, juga Mbak Ruli, semangat selalu untuk menyampaikan ilmu dan juga membersamai adik-adik, ibu-ibu semuanya di sini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah Tirta Mirij Lubis yang telah menyampaikan sambutan dan motivasinya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat khususnya untuk beliau dan umum kita semua. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sebelum memulai ke acara inti, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Namanya yaitu Ibu Ruli Ismawati SPSI. Beliau merupakan Direktur Disipi Pahala Cita Adiknya dan banyak sekali pengalaman yang telah beliau lalui yang tentunya tidak bisa saya sebutkan semuanya. Salah satunya yaitu menjadi Ketua Departemen Public Relations Kerohanian Psikologi UMM pada tahun 2009 sampai 2010. Dan untuk acara selanjutnya yaitu pematerian yang akan disampaikan oleh Ibu Ruli Ismawati, kepadanya saya persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu ya. Ini pesertanya semuanya masih jomblo, belum menikah atau ada yang sudah menikah? Mungkin Mbak Salwa tahu? Ini kebanyakannya masih jomblo, Ibu. Ya, Tapi ada kayaknya yang sudah banyak menikah? banyak yang masih single sama ada bunda-bunda, ada yang nenek-nenek juga. Oh, ada yang bunda-bunda juga. Iya. Oh ya, salam dari saya, Bu. Nggih. Nenek-nenek, salam dari saya. Saya minta maaf, nggih. Hari ini yang ngisi harusnya yang ngisi jenengan, nggih, Bu. Bukan saya. Karena pasti ilmunya lebih tinggi ya, lebih banyak. Nggih. Tapi semoga ilmu saya yang sedikit ini tidak mengurangi esensi. Sekali lagi, saya di sini bukan sebagai ustazah ya. Saya sini hanya sharing ya. Sharing karena kenapa kok saya sharing? Karena pertama saya bukan ustazah. Saya juga masih belajar. Masih harus banyak belajar dan masih banyak harus memperbaiki diri. Saya di sini mengisi karena mungkin saya lebih dulu menikah daripada ustazah yang lain. Atau khususnya mungkin Ustazah Tirta.
Ustaz Tirta belum menikah, mari kita doakan semoga beliau segera diberi pasangan hidup yang soli, yang bisa membersamai beliau, bertumbuh bersama, berjuang bersama di jalan dakwah. Nah, oke. Amin. Saya aminkan dulu ya, Ustazah. Amin, Iya, mohon doanya. iya, oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih atas 24 peserta yang berada di sini. Karena materi ini enggak semua pemuda suka dengan materi ini. Karena sekarang, khususnya zaman sekarang, orang-orang yang teguh pendirian menjaga dirinya untuk menjaga kesucian, menjaga dirinya sampai halal, tidak pacaran, tetap jomblo, itu hanya kecil sedikit orang. Rata-rata mereka semua mengumbar nafsunya, memilih pacaran, memilih TTM. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang yang teguh pendirian menjaga kesucian dirinya hari ini itu patut kita apresiasi dengan luar biasa. Apalagi zaman medsos, zaman internet, semua bisa diakses, pornografi bisa diakses, eh, algoritma-algoritma di Instagram itu sekali kita buka situs-situs yang mohon maaf ya, yang pornografi, maka algoritma itu akan terulang. Maka semakin banyak konten-konten pornografi yang terbuka. Nah, itulah algoritma. Kalau kita sekali membuka konten-konten yang positif, yang baik, yang bisa meningkatkan potensi diri kita, yang bisa meningkatkan keimanan kita, maka sekali kita klik jalan-jalan yang baik-baik itu juga akan semakin banyak yang terbuka. Nah, seperti itu juga hidup. Ketika kita melangkah di jalan yang baik, di jalan keimanan, di jalan dakwah, maka langkah-langkah yang bisa meningkatkan keimanan kita, potensi diri kita, itu juga akan semakin banyak yang terbuka. Begitu ya. Oke, kita mulai. Di sini kita menikah di jalan dakwah. Apa sih pentingnya kita menikah di jalan dakwah? Nah, sebelum kita memulai menikah di jalan dakwah, kita harus memastikan bahwa diri kita sebelum menikah sudah berada di jalan dakwah. Oke. Nah, menikah, jadi menikah di jalan dakwah itu ada 3 definisi yang bermuara pada satu tujuan, yaitu surga. Ada menikah, ada di jalan, ada dakwah. Nah, menikah sendiri itu artinya adalah menyatukan, menggabungkan. Nah, siapa yang berada dalam pernikahan? Yaitu laki-laki dan perempuan. Perempuan ibaratnya mereka berasal dari planet yang lain, yaitu planet Mars. Sedangkan kalau wanita itu ibaratnya berasal dari planet Venus. Laki-laki dan perempuan ini berbeda. Mulai dari latar belakang, mulai dari fisiknya berbeda, mulai dari emosinya berbeda, mulai dari psikologinya berbeda, cara berpikirnya berbeda, eh, keinginannya juga berbeda. Nah, kita harus memahami bahwa pernikahan itu berasal dari 2 insan yang berbeda. Nah, 2 insan yang berbeda ini memiliki kesepakatan. Oke, kita bersama-sama, hidup bersama-sama, dan itu harus berada di ikatan resmi, yaitu ikatan pernikahan yang
dilindungi oleh hukum dan juga dilindungi oleh agama. Jika tidak dilindungi oleh dua hal ini, maka kita tidak ada bedanya dengan hewan. Lagi pula, kalau misalkan ada yang tanya nih ya, Ustazah, Mbak Ruli gitu ya. Mbak Ruli, gimana kalau menikah tapi menikah siri? Nggak perlu nih namanya menikah hukum. Nah, menikah. Nah, nggak perlu nih menikah hukum. Secara hukum nggak perlu. Yang penting secara agama aja. Oh, itu boleh. Tetapi secara agama itu sah, tetap sah. Tetapi itu akan merugikan pihak perempuan. Karena ketika kita hanya menikah secara agama, tetapi tidak menikah secara hukum negara, maka perempuan itu tidak memiliki perlindungan dari negara. Kalau misalkan terjadi KDRT, misalkan terjadi eh, perceraian, maka perempuan ini akan sangat dirugikan. Pelindung hukumnya itu tidak ada. Jadi saya harap nanti kelak adik-adik semua yang ada di sini menikah menurut sah menurut hukum dan juga menurut agama. Jangan mau disiring ya. Ya, walaupun mungkin ada yang setuju atau ada yang sangat mungkin ada yang ta'adud. Nah, tetap ya, tetap harus sah di mata hukum dan sah di mata agama. Jadi saya harap jangan mau disiri. Oke. Nah, setelah itu kita berada di jalan. Nah, di jalan ini apa? Di jalan ini adalah sebuah rute yang akan kita tapaki bersama-sama bersama dengan pasangan kita. Nah, di jalan ini artinya kita menikah tujuannya adalah berjalan untuk bisa sama-sama menuju Allah. Menuju Allah maksudnya apa? Menuju Allah adalah bagaimana cara kita bisa saling menggenggam bersama-sama menyelamatkan diri dari api neraka. Nah, karena manusia itu nggak akan bisa sendirian. Nah, begitu juga dengan laki-laki dan perempuan. Mereka nggak akan bisa sanggup menjalani hidup kalau mereka nggak bersama. Seperti ibaratnya Nabi Isa, Nabi Isa, Nabi Musa, dia meminta kepada Allah agar diberi teman, yaitu Nabi Harun. Nah, seperti itu juga dengan kita manusia. Nabi aja butuh teman ya. Apalagi kita manusia, apalagi seorang perempuan, apalagi seorang laki-laki. Nah, seperti, seperti yang sudah ditulis di dalam surat Al-Fatihah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, jalan yang lurus. Untuk agar kita bisa menikah, bersama-sama berada, berjalan di jalan yang lurus, itu tidak mudah. Kita harus menemukan pasangan yang sama-sama seperti kita. Kalau kita memang sudah terbiasa berada di jalan dakwah, biasa memberikan energi kita, memberikan pikiran kita, memberikan ekonomi kita, ya, keuangan kita untuk kita berikan kepada dakwah agar Islam semakin besar, agar Islam semakin banyak eh, diminati oleh masyarakat, agar masyarakat ikut bersama-sama bersama dengan kita memperbaiki diri. Nah, kita harus mencari pasangan yang minimal seperti kita. Karena apalagi kita perempuan ya, kita sebagai istri itu fitrahnya kita ini makmum. Nah, imam kita yang laki-laki, kepala rumah tangga, inilah yang akan harus kita taati. Coba bayangkan,
kalau imam kita itu sulit untuk kita taati. Apa nggak berat jalan yang seumur hidup, pernikahan yang harus seumur hidup ini seperti itu, bersama dengan orang yang tidak seperti kita. Itu akan sangat berat. Maka kita meminta kepada Allah, berusaha agar kita mencari pasangan hidup yang sama-sama seperti kita ketika mungkin seperti ini ya. Ketika saya mengisi mengisi kajian, suami saya mendukung. Coba bayangkan kalau misalkan suami saya tidak mendukung. Eh, ayah, saya izin ya, saya kajian dulu. Oh, nggak usah. Ngapain? Udah di rumah aja. Nah, itu kan akan berat ya. Karena pasangan kita tidak terbiasa dengan kajian, tidak terbiasa dengan aktif di dakwah, tidak terbiasa dengan ritme kerja dakwah yang sangat padat. Nah, itu akan sangat berat. Bahkan bisa jadi suami kita itu akan jadi penghambat. Nah, karena perempuan, jika kita mau menasihati laki-laki, itu lebih berat daripada laki-laki menasihati perempuan. Karena suami atau laki-laki itu dia secara fitrah memiliki ego pemimpin yang lebih besar daripada kita. Kalau perempuan, walaupun sebesar-besarnya ego pemimpin yang dia miliki, dia secara fitrah masih bisa apa ya? Masih bisa meredam itu. Oke, oke, aku redam dulu nih. Jangan dikeluarkan dulu gitu. Tapi kalau laki-laki nggak bisa, apalagi ketika dia berhadapan dengan istrinya, itu eh, pemimpinannya itu akan jadi lebih dominan, begitu. Maka eh, di surat Al-Baqarah ditulis ya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku menjawab doa orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Nah, makanya ketika yang belum menikah ini, ya khususnya yang belum menikah, minta banget sama Allah. Minta banget sama Allah agar diberikan pasangan hidup yang sevisi, semisi, dan memiliki ritme kegiatan dan pemikiran yang minimal seperti kita. Walaupun laki-laki dan perempuan ini berbeda, tetapi ada kesamaan yang sudah biasa dilakukan sebelum mereka berdua berada dalam ikatan pernikahan. Oke, selanjutnya dakwah. Nah, dakwah itu terbagi menjadi dua, penikmat dakwah atau pelaku dakwah. Nah, kita yang sudah terbiasa untuk menikmati dakwah, terbiasa mengikuti kajian, terbiasa untuk ikut tasin, memperbaiki diri, memperbaiki bacaan Quran. Ketika kita menikah, kita akan diberi amanah oleh Allah, khususnya anak-anak. Nah, anak-anak itu akan dalam tanggungan kita. Kita, selain kita harus memperbaiki diri kita sendiri, kita juga harus mengajak keluarga kita, anak-anak kita terlebih, orang tua kita, mertua kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, eh, lalu keluarga kita, lingkungan kita, itu bisa sama-sama memperbaiki diri berada di jalan dakwah ini. Dan itu akan sangat berat ketika kita tidak bersama dengan orang yang bisa saling mendukung. Begitu nggih. Jadi, khususnya kalau kita mendakwahi anak kita, itu kalau kita nggak seia sekata dengan suami, itu akan sangat berat. Karena kenapa? Karena di dalam Quran lebih banyak dialog itu tertulis antara ayah dengan anak, bukan antara ibu
dengan anak. Maka suami ini partner kita dalam berdakwah di dalam keluarga itu dia secara keilmuan, secara kepemimpinan, dia harus lebih baik dari kita. Kalaupun dia tidak lebih baik dari kita, minimal pola pikirnya, kesamaan ritmenya itu sama dengan kita, sehingga kita uh, mengajak atau memberi nasihat ke suami, bukan memberi nasihat ya, mengusul usul ke suami, itu lebih mudah diterima, gitu. Oke. Nah, karena tujuan dakwah ataupun tugas dakwah yaitu menyebarkan ajaran Islam, mendidik orang-orang, mengedukasi orang-orang tentang prinsip-prinsip dasar Islam seperti tauhid, ibadah, akhlak, hukum-hukum syariat, serta membimbing, mengarahkan, memberikan bimbingan kepada lingkungan kita, menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, serta memberikan nasihat kepada lingkungan kita. Dan itu harus dimulai dari kita sendiri dulu. Kalau kita dan suami kita ini kuat, maka kita bisa ekspansi keluar. Ekspansi ke anak-anak kita, ekspansi ke keluarga besar kita, ekspansi ke lingkungan pekerjaan kita. Nah, di dalam ini pilar-pilar pilar-pilar keluarga ini harus kuat dulu. Nah, itu hanya bisa didapatkan oleh suami dan istri yang sama-sama. Oke. Nah, jadi kenapa kita harus menikah di jalan dakwah? Karena ketika kita menikah dan berdakwah itu adalah salah satu kewajiban penting, ya. Masing-masing kita itu memiliki kewajiban berdakwah. Karena sudah ditulis di dalam Quran, manusia ini adalah pemimpin di bumi. Kemudian, semua nabi dan rasul diturunkan oleh Allah memiliki tugas utama, yaitu mengajak orang lain, mengajak semua umat manusia agar mereka kembali kepada Allah dan menjalankan syariat-syariat yang sudah diturunkan oleh Allah di dalam bumi. Nah, kemudian semua kenapa kita harus menikah? Yang ketiga, semua nabi dan rasul itu semuanya menikah. Bayangkan, nabi saja, rasul saja, dia harus menikah. Karena menikah itu bisa lebih menyucikan diri, lebih menguatkan kita secara emosi, secara eh, kualitas hidup, kebahagiaan hidup. Itu salah satunya dalam menikah. Coba bayangkan, Nabi dan Rasul itu beban hidupnya itu sangat berat dan itu bisa bisa merasakan kebahagiaan itu salah satunya dengan menikah. Dan kalau dari referensi yang saya baca, Nabi yang tidak menikah itu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Tetapi ada juga referensi yang saya baca, Nabi Yahya dan Nabi Isa sebenarnya menikah. Cuma karena mereka menikahnya masih muda, mereka belum sempat bercampur dengan istrinya, sehingga referensi-referensi itu tidak tertulis secara rinci. Begitu. Nah, selanjutnya menikah itu bukan hanya satu hari. Menikah itu selamanya. Bukan hanya sampai kita mati, tapi sampai kita ke akhirat. Uh, Kelak, ketika kita di surga, kenangan yang paling kita ingat adalah kenangan tentang keluarga. Saking membekasnya kenangan keluarga, ketika manusia itu sudah meninggal, mereka berada di alam barzah, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, segerakanlah kiamat, agar aku bisa segera berkumpul dengan keluargaku. Nah, bayangkan, begitu besarnya
keutamaan menikah bagi manusia. Nah, dan kawin di dalam Quran surat An-Nur ditulis, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Setelah itu, Quran surat Ar-Rum, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, sama Allah sudah ditulis nih, kamu menikah dengan jenis-jenismu sendiri. Di dalam hadis juga ditulis, nikah adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukanlah dia dari golonganku. Kemudian, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya dibandingkan kalian. Akan tetapi, aku puasa dan terkadang aku tidak puasa. Aku sholat dan aku juga tidur. Dan aku juga menikah dengan wanita. Siapa saja yang membenci sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Nah, maka menikah itu sangat penting. Karena menikah itu bisa mencegah kita dari keburukan. Ibaratnya manusia itu uh, dengan menikah itu bisa mensucikan dirinya, khususnya kalau laki-laki ya. Ketika dia menikah, emosinya itu jadi lebih stabil. Uh, Wanita juga begitu. Ketika dia menikah, dia nggak akan mudah galau. Ya, mungkin ada adik-adik di sini yang belum menikah, mudah galau, mudah merasa was-was, mudah merasa ragu. Insya Allah, nanti ketika kalian sudah menikah, maka keraguan-keraguan, kegalauan-kegalauan itu akan hilang sendirinya dengan adanya pernikahan ketika kita bertemu dengan pasangan kita. Nah, hukum menikah. Jadi hukum menikah ada beberapa. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, dan juga ada yang makruh. Hukum menikah menjadi wajib ketika seseorang takut terjerumus dalam dosa. Saya mohon maaf ya, ini kita tidak menggeneralisasikan, tetapi rata-rata memang biasanya begitu. Perempuan, saya ngomongin tentang perempuan ya. Perempuan di usia 19, 20, 21, 22, 23 itu biasanya hormonnya itu menggebu-gebu, sangat menggebu-gebu. Uh, Ingin menikah ya, tapi kadang takut menikah atau mungkin juga belum nemu yang tepat. Nah, itu ada hormon yang bergejolak di dalam dirinya. Begitu juga dengan laki-laki. Ada hormon di dalam dirinya yang bergejolak besar. Nah, orang-orang yang merasa mereka tidak sanggup nih untuk menjaga dirinya, apalagi kalau perempuan ya. Misalkan dia merasa ada laki-laki yang sepertinya suka dengan dia dan dia suka dengan laki-laki itu walaupun tidak ada percakapan. Nah, itu daripada nanti takut terjerumus dosa, daripada nanti hal-hal yang menakutkan terjadi, itu sudah wajib untuk menikah. Nah, itu menikah menjadi hukum sunnah ketika seseorang tidak punya kewajiban atau desakan-desakan yang sangat mendesak untuk segera menikah.
dia bisa menjaga dirinya dari zina, bisa menjaga di pandangannya dari hal-hal yang buruk, dari medsos-medsos yang buruk. Nah, itu ketika itu menikah itu menjadi suatu hal yang sunnah. Nah, tapi hukum menikah juga bisa menjadi mubah atau boleh. Jika seseorang itu tidak merasakan kebutuhan mendesak dan tidak memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, itu uh, bisa kena hukum mubah atau boleh. Nah, yang serem itu adalah hukum makruh. Hukum makruh itu ketika dia menikah hanya karena tekanan sosial, misalkan ya, dia itu mohon maaf mungkin nggak suka dengan lawan jenis misalkan, tapi dia pengen menikah hanya karena takut karena didesak oleh keluarganya. Nah, itu sebenarnya berbahaya ya. Kalau kondisi masih LGBT misalkan ya, atau suka sesama jenis, walaupun mungkin enggak yang eh, hanya hanya tertarik aja, itu sebaiknya dia memperbaiki diri dulu. Dia mendekatkan diri kepada Allah, dia meminta maaf kepada Allah, dia meminta pertolongan, berdoa agar dia bisa berubah, dan dia mengazamkan kepada dirinya sendiri agar dia bisa, aku adalah laki-laki normal. Aku adalah wanita normal. Nah, nanti ketika aku menikah, aku harus bersikap baik kepada istriku, kepada suamiku, dan aku akan berusaha memenuhi kewajibanku dengan baik. Nah, itu lebih baik seperti itu. Tapi ketika belum ada itu, belum ada kesadaran dari dalam diri, itu sebaiknya jangan jangan menikah dulu. Karena nanti akan berbahaya jadinya. Nah, kemudian hukum menikah itu bisa jadi haram jika yang dinikahi adalah orang yang memang haram. Misalkan ada yang film yang film yang lagi viral nih, Ipar adalah maut ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu juga nggak boleh. Ada orang-orang yang memang haram dinikahi. Misalkan ibu, terus saudara saudara perempuan, bibi, atau mahram kita. Nah, mahram-mahram kita itu tidak boleh kita nikahi. Begitu nggih. Nah, sebelum kita melangkah dalam pernikahan, kita diwajibkan oleh Allah, kita diwajibkan untuk mencari ilmu agar ibadah kita yang terlama ini, yaitu menikah, itu bisa kita lalui dengan lebih baik. Nah, seperti di dalam Quran, surat Al-An'am, dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah mereka kembali, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dulu mereka kerjakan. Nah, ada juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan urusan kami atau agama Islam, maka amalan itu tertolak. Oleh sebab itu, sebelum menikah, kita harus punya ilmu. Ilmu pramenikah, ilmu saat menikah, dan ilmu pasca menikah. Oke, ilmu pranikah. Kita apa sih yang harus kita cari ilmu tentang sebelum menikah? Pertama,
Kita harus mencari ilmu Islam, mencari ilmu agama. Nah, agar kita bisa memahami tujuan pernikahan dalam Islam itu apa. Kita dalam eh, dalam menikah, tujuan pernikahan itu bukan untuk mencari bahagia. Bahagia itu adalah side effect, ya, efek samping. Tapi tujuan menikah itu adalah kita bisa pernikahan itu bisa kita jadikan sarana atau ibadah agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena eh, ada juga keluarga atau pasangan yang diuji oleh pasangannya. Nah, itu juga salah satu tujuan dari pernikahan, yaitu agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Misalkan eh, Asiyah binti Muzahim. Nah, beliau mendapatkan suami yang Fir'aun, yang saking kafirnya dia menganggap dirinya Tuhan. Tetapi wanita mulia ini, Asiyah binti Muzahim, yang dipasangkan oleh Allah dengan Fir'aun, yang kafir, yang menganggap dirinya Tuhan, dia justru akhirnya menjadi salah satu penghulu di surga, yaitu salah satu pemimpin wanita di surga. Karena kenapa? Karena dia pertama, dia tidak minta cerai kepada suaminya. Dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap bertahan dan dia menyadari bahwa jalan ini jalan dia menuju surga. Dan dia meminta perlindungan kepada Allah. Sampai ada doa yang terkenal nih dari Asiyah binti Muzahim. Ya Allah, tolong beri, tolong berikanlah aku, ya, berikanlah aku rumah rumah di dalam surgamu dan selamatkanlah aku dari Firaun serta perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Seperti itu. Asiyah binti Muzahim ini dia tahu tujuan pernikahannya itu apa. Kemudian yang selanjutnya kita mempelajari rukun dan syarat sah pernikahan. Kemudian kita cari tahu juga hak dan kewajiban antara suami dan istri. Karena eh, masing-masing suami dan istri ini memiliki kewajiban dan hak yang berbeda. Selanjutnya, kita belajar tentang nafkah lahir batin. Kemudian, eh, yang tidak kalah penting, kita pelajari juga ilmu-ilmu yang bisa mendukung selain ilmu-ilmu syariat tadi. Misalkan, oke, kita mencari ilmu tentang ibadah. Kemudian kita mencari ilmu tentang psikologi laki-laki, psikologi perempuan, tentang parenting. Nah, khususnya perempuan ya. Perempuan itu rata-rata untuk Gen Z ya, untuk anak-anak saat ini, mereka lebih siap menikah daripada siap memiliki anak. Nah, itu yang sangat berat. Maka dari segi pra-menikah, ilmu tentang menikah, selain ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu selain Islam ini tadi harus bisa mendukung mental perempuan untuk bisa menjadi istri dan juga menjadi ibu. Biasanya yang anak-anak sekarang ini tumbangnya itu di mana? Di parenting. Ketika mereka bisa nih berusaha untuk menjadi istri yang baik, tapi dia tumbangnya di parenting. Apalagi medsos sekarang ini, medsos di Gen Z ini ya, kebanyakan yang berseliweran itu lelah nih punya anak itu melelahkan. Ada yang nggak mau punya anak, ada juga yang belum mau menikah. Jadi di dalam medsos sekarang ini itu disebar bahwa menikah itu sangat menakutkan, punya anak itu sangat menakutkan. Nah, itu yang harus kita tepis. Kita cari ilmunya, apa ya iya seperti itu. Nah, itu sangat penting bagi perempuan.
Kalau bagi laki-laki, rata-rata mereka ilmu yang harus benar-benar dicari adalah biasanya nih rata-rata itu tentang mencari maisha, mencari penghasilan, bagaimana bisa ikut membantu istri dalam mendidik anak itu. Tapi mental laki-laki biasanya lebih kuat daripada wanita. Nah, kita sebagai wanita itu jangan hanya bergantung kepada sikap laki-laki. Kita perempuan juga harus bisa belajar agar kita menguatkan mental kita sendiri. Karena ketika kita me, apa ya, me, meng, ketika kita itu menyandarkan mental kita kepada suami, suami juga punya banyak urusan. Ketika kita merasa aku perlu dikuatkan nih, aku merasa harus merasa lebih diperhatikan. Nah, itu rata-rata seperti itu. Kita harus lebih menguatkan diri kita sendiri. Kita harus sebelum menikah itu kita harus tahu ilmu bagaimana cara kita bisa menguatkan mental kita sendiri. Terlebih ketika suami kita itu sibuk ya. Sibuk dakwah, sibuk bekerja, sibuk mencari maisha. Karena suami kita sendiri juga punya beban-beban yang harus dia selesaikan gitu. Nah, kemudian kita juga harus belajar bagaimana kita bisa berdamai dengan kekurangan pasangan dan bagaimana kita bisa menyikapi kesalahannya. Dan juga bagaimana kita bisa menghadapi pasangan ketika dia marah besar atau mungkin kita yang marah. Nah, itu kita harus belajar bagaimana manajemen konflik, manajemen emosi itu harus kita cari tahu sebelum menikah. Karena nanti ketika kita menikah itu tidak hanya yang indah-indah saja. Ya, kan laki-laki dan perempuan berbeda nih. Nah, ketika kita dalam pernikahan, walaupun kita sama-sama saling memperbaiki diri, itu juga nggak akan pernah uh, permasalahan itu nggak mungkin akan nggak ada. Itu nggak mungkin. Pasti permasalahan, konflik itu pasti akan ada. Dan kita harus belajar itu gitu. Nah, ini adalah beberapa kriteria suami yang baik ya. Itu pertama, dia bagus agama dan akhlaknya. Kedua, dia bertanggung jawab. Ketiga, dia bisa mencukupi nafkah. Keempat, dia gemar beribadah. Kelima, lemah lembut. Keenam, penuh perhatian. Tujuh, adil. Delapan, suka membantu istri. Sembilan, pemberani. Lalu kemudian bisa bercanda. Dan yang paling penting adalah mudah untuk bisa kita mintai ridhonya. Itu yang paling berat itu ya. Jadi ketika kita mencari suami yang ideal, itu nggak akan pernah ada. Nggak akan pernah ada. Karena kenapa? Karena kita sendiri sebagai perempuan itu juga bukan perempuan yang ideal. Bayangkan, Rasul saja uh, yang bagus begitu ya, itu juga bisa berkonflik dengan istrinya. Bahkan istrinya ada yang membuat makar untuk bisa menyerang Rasul. Nah, apalagi kita, orang-orang manusia biasa, wanita-wanita biasa. Dan suami kita adalah laki-laki biasa. Kalau saya, secara pribadi, saya dulu sebelum menikah, saya pertama yang paling penting, yang nggak bisa ditawar-tawar lagi ya, selain memang dia bagus agamanya, bagus akhlaknya, nggak pelit pertama, dan kedua, yang kalau saya ya, tidak merokok. Itu adalah salah satu eh, kriteria penting kalau bagi saya. Salah satu kriteria idaman laki-laki adalah tidak merokok. Karena kenapa? Karena merokok itu menggantungkan, jadi hidup manusia itu akhirnya tergantung oleh 7 senti.
yaitu rokok. Nah, saya nggak ingin, kalau saya pribadi loh ya, itu nggak ingin memiliki suami yang menggantungkan hidupnya kepada rokok. Menggantungkan emosinya, menggantungkan pikirannya, acuannya dia itu pada rokok. Karena kalau sudah merokok, ya, itu dia kebanyakan orang nggak akan bisa berpikir kalau nggak merokok. Itu. Dan nggak pelit, itu yang penting juga. Nggak pelit. Karena kalau sebagai perempuan ya, uh, ada nafkah-nafkah yang memang harus dipenuhi. Nah, itu ketika suami kita nggak pelit, itu akan lebih mudah untuk kita meminta seperti itu. Oke? Nah, selain itu, kenapa kita harus mencari suami yang solih? Cara mencari suami solih adalah, pertama, kita lihat background dia. Dia suka ke masjid enggak? Dia suka kajian enggak? Dia sholatnya gimana? Terus hubungannya dengan ibunya, nah seperti itu. Karena laki-laki yang solih saja ketika dia menjadi suami itu bisa membuat kita istri itu menangis. Laki-laki yang solih aja itu bisa loh membuat kita itu bersedih. Apalagi kita ketika suami kita itu nggak solih. Nah, betapa beratnya itu. Kemudian kita sebagai perempuan, kita harus terus memperbaiki diri kita. Jangan seperti yang di medsos-medsos viral itu, bahwa yang namanya istri itu ya uh, seperti buku yang tebalnya berjuta-juta halaman, yang sulit untuk diselesaikan. Apa sih yang dia mau? Nah, itu kita jangan seperti itu. Kita harus jadi wanita yang solihah. Wanita solihah itu apa? Wanita solihah itu sangat sederhana ya. Yaitu dia itu bisa tahu apa yang dia inginkan dan dia tidak terlalu banyak menuntut. Itu. Dan itu juga kenapa akhirnya Bunda Khadijah itu menjadi istri yang paling disayang oleh Rasul. Menjadi salah satu wanita penghulu di surga. Karena saking Bunda Khadijah itu melayani Rasul dengan sangat baik, yang pelayanan dari Bunda Khadijah itu tidak pernah bisa dikalahkan oleh istri Rasul manapun. Maka itulah yang menjadikan Bunda Khadijah itu menjadi salah satu penghulu wanita di jannah nanti. Gitu. Maka kita sebagai istri, sebagai perempuan, kita harus terus memperbaiki diri kita, memperbaiki emosi kita, memperbaiki keinginan-keinginan kita. Nah, karena istri yang solihah aja untuk bisa taat sama suami, itu beratnya luar biasa. Apalagi ketika kita tidak solihah, kita nggak taat kepada Allah. Ibaratnya dalam pernikahan itu seperti segitiga ya. Di titik tertinggi itu adalah Allah, di titik kanan itu adalah kita sebagai istri, dan di titik kiri adalah suami kita. Nah, agar kita pasangan ini bisa sama-sama seia sekata, bisa sama-sama bisa berjalan bersama-sama, dan juga bisa uh, jarang untuk bertengkar, atau ketika bertengkar itu lebih mudah untuk saling memaafkan, kita harus sama-sama menuju Allah bersama-sama nih. Nah, ketika kita sudah sama-sama di ujung, kita sama-sama mendekat kepada Allah, disitulah titik kita bisa berdamai dengan suami, bisa uh, bisa akhirnya rukun, bisa akhirnya bisa berkolaborasi dengan baik dengan suami dalam pernikahan. Itu. Karena perempuan itu sangat mudah, sangat mudah untuk masuk surga ya. Dia harus sholatnya dijaga, kemaluannya dijaga, dan yang terakhir itu adalah ketika dia taat pada suaminya. Kemudian ada yang pernah bertanya, lalu kenapa para wanita lebih banyak di dalam neraka daripada laki-laki?
karena dia kufur pada suaminya. Nah, kufur pada suaminya. Jadi secara fitrah, sesoli-solinya kita istri ya, ya kita nggak akan mungkin bisa seperti Khadijah, Bunda Khadijah, tapi kita uh, menjadikan Bunda Khadijah itu suri tauladan kita. Taat pada suami ini sangat berat ya. Mungkin yang sudah menikah tahu ya betapa beratnya taat sama suami ya. Ketika istri punya pendapat sendiri dan suami punya pendapat sendiri, itu kadang ketika mungkin kita musyawarah itu tidak bisa menemukan jalan tengah, maka istri itu sebaiknya dalam syariat itu menyetujui pendapat suami. Nah, itu berat. Karena taat pada suami untuk hal-hal yang tidak keluar dari syariat, itu kita harus melakukannya. Misalkan nih, yang gitu ya, yang ambilkan ambilkan air dong, ambilkan aku buatkan teh gitu. Padahal si istri ini sedang sedang ngerjain tugas, mungkin sedang capek. Ketika si suami juga sama-sama sedang capek, tetapi si suami ini ingin, yang aku capek nih, buatin teh, pijitin, maka kita harus meninggalkan pekerjaan itu dan menuruti suami kita. Dan itu beratnya. Dan banyak perempuan tuh akhirnya itu lemahnya di situ. Ketika dia berhadapan dengan suaminya. Akhirnya terjadilah pertengkaran, terjadilah ngambek-ngambekan. Nah, itulah. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sekarang ilmu tentang menikah saat kita menikah. Nah, saat kita menikah, kita kasih tahu, kita cari tahu proses khitbah, kemudian kita cari tentang istikharah ya. Jadi ketika ada laki-laki yang memang dia itu baik agamanya, baik akhlaknya, sebaiknya kita kita condong ke dia ya. Karena kalau enggak nanti takutnya bisa mungkin kita harus jadi gini, menikah itu kita nggak akan bisa menemukan yang sempurna ya. Jadi ketika ada seseorang yang dia mendekati ideal, walaupun dia nggak bisa ideal dengan 100%, nggak ada salahnya ketika kita coba uh, menerima dan kita coba komunikasikan dengan orang tua, dengan keluarga, kemudian sholat istikharah, dan ketika hasilnya bagus, ketika kita sendiri juga sudah mantap, maka kita bisa lanjutkan ke pernikahan. Nah, kemudian ketika menikah itu ada akad ya, ada prosesi akad, ada persiapan akad, terus ada walimatul urs. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini biasanya nanti akan dibantu oleh uh, pihak KUA. Nah, nanti pihak KUA biasanya nanti akan memberi kita wejangan-wejangan, administrasi-administrasi apa, terus untuk walimatul ursnya atau pesta pernikahannya itu kita sesuaikan dengan keinginan keluarga juga. Jadi jangan sampai nih ya kita memang ketika menikah itu kita yang menikah dengan pasangan kita. Tetapi tidak ada salahnya ketika kita menikah itu kita berkomunikasi Bapak Ibu pengennya yang seperti apa gitu. Jangan hanya kita pengennya seperti apa, tapi Bapak Ibu orang tua kita pengennya yang seperti apa. Sehingga Bapak Ibu kita itu akan semakin bahagia ya, semakin ridho, semakin memberikan doa-doanya. Oh ya Allah, anakku mau menikah. Ya nak, Bapak Ibu pengennya nanti pakai adat ini, atau pengennya nanti nggak usah megah-megah ya nak, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa Bu gitu. Karena memang untuk perayaan pernikahan itu harus sesuai kemampuan tanpa harus berlebihan. Kalau memang
keluarga semua sepakat untuk acara yang sederhana, ya kita sederhana saja lebih baik. Tanpa harus utang-utang. Itu biasanya kalau orang-orang desa itu seperti itu ya, sampai utang-utang gitu. Itu eh, nggak bagus juga. Akhirnya nanti jadi beban di akhir gitu kan ya. Oke, kemudian pasca menikah. Nah, pasca menikah ini juga harus kita jalani dan kita bahu-membahu bersama pasangan. Ketika kita sudah mendapatkan pasangan yang sesuai sevisi semisi dengan kita, insya Allah akan jauh lebih mudah ketika menjalani kehidupan baru pasca menikah. Karena ketika kita ketika pasca menikah itu tadi, pasca pesta ya, pasca akad, itu kita harus bisa menjalin komunikasi dengan baik bersama keluarga pasangan, bersama lingkungannya. Kalau kakak saya dulu, sebelum jauh-jauh hari sebelum saya menikah, sebelum ada rencana menikah, kakak saya itu pernah bilang ke saya, Ruli, nanti kalau kamu menikah, jangan cari yang cuma bisa jadi suami, tapi carilah laki-laki yang bisa jadi anak yang baik bagi bapak ibumu, yang bisa jadi saudara yang baik bagi saudaramu, yang bisa jadi kakak yang baik bagi adikmu, yang bisa jadi adik yang baik bagi kakakmu. Karena menikah itu bukan hanya menyatukan dua insan, dua manusia, tapi menikah itu adalah menyatukan dua keluarga. Nah, ini ini yang harus kita komunikasikan terus bersama pasangan kita. Pasangan kita berusaha untuk berbaik-baik pada keluarga besar kita juga berusaha untuk berbaik-baik kepada keluarga pasangan kita. Nah, terus kita juga mencari ilmu bagaimana uh, cara mengatasi masalah dengan bijak dan tanpa membuat konflik itu jadi lebih besar. Kemudian kita cari tahu juga tentang kebiasaan-kebiasaan pasangan kita, kebiasaan-kebiasaan keluarga pasangan kita, karena setiap orang itu pasti punya budaya keluarga masing-masing. Nah, itu harus saling mengerti. Kita harus saling berusaha mengerti, berusaha saling belajar. Dan kita harus belajar untuk menyikapi perbedaan dan saling menghormati. Selanjutnya, kita harus mempertahankan ibadah dan akhlak ibadah bersama, yaitu uh, ibadah bersama-sama, melaksanakan ibadah berjamaah, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, berdoa. Nah, biasanya nih ya, orang yang sudah menikah, ketika kita menikah dengan orang yang sama-sama cinta, cinta pada dakwah, kita sama-sama belajar terus tentang Islam. Nah, kalau suami istri, rata-rata itu nggak bisa kajian bareng. Biasanya gitu. Karena si suami sibuk bekerja, si istri biasanya ada yang juga ikut sibuk bekerja, ada juga yang di rumah. Intinya jadwal mereka itu nggak bisa bersama ketika harus eh, mengikuti kajian. Nah, walaupun jadwal suami dan istri itu nggak bisa jadi satu, minimal si istri itu belajar sendiri nih ke kajian sendiri dan si suami juga begitu harus tetap berusaha untuk ikut kajian untuk suami untuk laki-laki dia harus tetap ikut terus memperbaiki dirinya agar agar sama-sama uh, menjadi lebih baik ketika si istri mungkin ya walaupun jalannya beda nih ya si istri nggak bisa bersama nih jadwalnya. Tetapi di ujung itu nanti kita akan bertemu. Ujungnya apa? Ujungnya sama-sama mengerti hak dan kewajiban masing-masing, jadi lebih taat kepada Allah. Akhirnya uh,
kita nggak akan memiliki kesulitan yang besar ketika kita harus menyatukan diri kita. Begitu. Kemudian ketika suami dan istri ini sudah saling kuat, saling bisa menguatkan dalam keimanan dan ibadah serta akhlak, itu kita akan jauh lebih mudah untuk mendidik anak-anak kita, membiasakan anak-anak kita dalam ajaran-ajaran Islam. Jadi antara suami dan istri ini nggak saling bertolak belakang. Misalkan si ibu pengen anaknya rajin sholat, tetapi ayahnya tidak bisa memberikan contoh bagaimana caranya rajin sholat. Nah, itu akan berat. Itu. Kemudian, ilmu tentang perencanaan keluarga dan pendidikan anak. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika suami dan istri itu sudah bisa seia sekata, sama-sama menuju Allah yang sama, itu membiasakan membudayakan Islam di dalam keluarga itu akan jauh lebih mudah. Dan juga uh, kita untuk pembahasan keuangan ini sensitif ya. Pembahasan keuangan itu nggak hanya tentang pembahasan keuangan, tetapi pembahasan keuangan itu basicnya itu harus iman. Kenapa basicnya harus iman? Karena jangan sampai si suami pengen banyak sedekah, tapi si istri pengen banyak healing-healing jalan-jalan. Nah, nanti jadinya berat, gonjeng ya. Jadi harus bisa sama-sama. Maka keuangan keluarga itu tadi basicnya harus iman yang sama. Sama-sama visi misi pandangan keuangan yang sama. Gitu. Oke. Maka mana sih yang lebih baik sebelum menikah atau sesudah menikah? Nah, yang lebih baik pasti sesudah menikah. Jadi kita yang hari ini berusaha tertatih-tatih agar bisa tetap istiqomah di jalan dakwah, tertatih-tatih untuk bisa tetap taat kepada Allah. Ketika kita menikah, kita harus jauh lebih bagus lagi kualitas ibadah kita daripada sebelum kita menikah. Nah, karena ada juga hadis ya, siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia tergolong orang yang merugi. Nah, siapa saja yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka ia adalah orang yang celaka. Gitu nggih. Maka goal terakhir kita ketika kita menikah itu bukan tentang kita ingin bahagia, bukan, itu terlalu sederhana. Goal kita menikah ingin bahagia itu adalah efek samping. Goal kita menikah adalah memiliki pasangan yang seilmu, senyawa, sesurga. Karena menikah itu hanya sehari, tapi bersama-sama itu selamanya. Dan selamanya itu akan sangat berat ketika kita tidak bergandengan dengan orang yang sevisi dan semisi serta uh, setujuan dengan kita. Begitu ya. Muaranya adalah surga. Semua itu hidup kita ini harus kita fokuskan tujuan kita surga. Apapun yang kita lakukan, itu tujuannya harus surga. Begitu. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat. Jika ada salahnya, itu datangnya dari saya. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah. Apa yang saya sampaikan ini sebenarnya juga masih terus saya usahakan. Masih terus saya aplikasikan dalam kehidupan saya. Bukan berarti saya sempurna, enggak. Saya juga masih berusaha bagaimana caranya biar bisa menjadi istri solihah yang bisa mendampingi suami saya sampai jannah.
Begitu teman-teman, adik-adik, dari saya silahkan Mbak Salwa ya. Saya kembalikan ke Mbak Salwa. Baik, terima kasih kepada Ibu Ruli yang telah menyampaikan materinya. Masya Allah, isinya eh, benar-benar apa sih ya? Bukan hanya ilmu pranikah, tapi juga ada pasca nikah dan juga pas lagi nikah gitu. Semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat, khususnya untuk beliau dan umumnya untuk kita semua. Dan semoga kita juga bisa mengamalkannya ya. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Boleh untuk para peserta bisa raise hand terlebih dahulu yang ingin bertanya. Oh, ini ada Ukhti Aam Cahyati yang ingin bertanya. Langsung saja kepada Ukhti Aam saya persilahkan. Gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aam, G. Gimana? Ustazah, saya izin bertanya, bagaimana langkah-langkah cara mendidik anak dengan baik dan bagaimana cara mencari laki-laki yang misi dan satu visi dengan kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, bagaimana caranya agar kita bisa mendidik anak kita? Sebelum kita mendidik anak kita, yang pertama sekali harus kita lakukan adalah kita perbaiki diri kita. Kemudian kita mencari ayah yang baik, yang kelak bisa menjadi role model yang baik untuk anak-anak kita. Ketiga, kita mendoakan anak-anak kita titipkan anak-anak kita kepada Allah. Karena sebagus-bagus apapun parenting kita, ilmu-ilmu kita dari para pakar parenting, dari para ustaz-ustazah semuanya, itu bukan itu yang menjadikan anak-anak kita solih, bukan itu. Tapi yang menjadikan anak-anak kita solih itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah itu akan menjadikan anak kita itu menjadi cermin dari kita. Insya Allah ketika kita baik, walaupun nanti anak kita masih kecil ya, mungkin menguji kita, insya Allah ketika kita terus memperbaiki diri, terus mendekatkan diri kepada Allah, Allah itu juga akan menata anak-anak kita menjadi solih. Jadi jangan melihat anak-anak kita itu saat ini, ketika mereka masih kecil. Karena perjalanan mereka masih jauh. Nah, nanti Allah yang akan menatanya dan menjadikan mereka solih. Acuannya adalah diri kita. Ketika kita solih, insya Allah Allah akan mensolihkan anak-anak kita. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita mencari suami yang sevisi dan semisi dengan kita. Nah, mungkin sepertinya kita semua di sini sepakat ya, tidak ada pacaran dalam Islam. Tidak ada yang namanya pacaran sebelum pernikahan. Ya, adanya hanya pacaran setelah menikah. Nah, bagaimana caranya agar menemukan suami yang solih sebelum menikah, tidak melalui proses pacaran? Yang harus kita yakini adalah laki-laki yang solih, yang dia takut kepada Allah, dia akan menjaga dirinya. Dia akan menjaga kesucian dirinya dengan tidak mendekati perempuan yang bukan mahram. Jadi ketika ada laki-laki yang berusaha memacari kita, menjadikan kita pacarnya, nah kita sampaikan, saya tidak pacaran, saya hanya menikah.
ketika dia mengajak kita menikah, oke, nggak pacaran kita menikah. Itu insya Allah satu poin plus ya buat dia. Kedua, gimana caranya biar kita tahu dia solih? Kita lihat eh, backgroundnya dia. Backgroundnya dia, apakah dia aktif di dakwah juga, apakah dia sering ikut kajian juga, aktif di masjid. Nah, itu penting. Yang selanjutnya, kita cari tahu teman-temannya. Nah, biasanya ya, kita kan menikahnya ta'aruf ya nih. Nah, ta'aruf itu kan otomatis kita nggak berkomunikasi langsung dengan dia sebelumnya. Kita akan berkomunikasi dengan temannya, atau dengan ustadznya, atau dengan orang tuanya. Nah, dari situ kita bisa gali-gali informasi. Kita gali-gali informasi secara lengkap tanpa mereka sadar bahwa kita mencari informasi. Itu penting, itu skill ya. Kita mencari tahu, tetapi orang yang kita cari tahu itu tidak merasa bahwa kita sedang mencari tahu gitu. Itu skill yang harus diasah. Nah, kita cari tahu gimana sholatnya dia temennya siapa, dia kegiatannya apa aja gitu. Nah, itu mirip nggak dengan kita? Kemudian setelah kita tahu backgroundnya, teman-temannya, kita komunikasi dengan dia, kita kita terjadi dialog dengan dia, bagaimana pandangan dia tentang apa saja, bisa tentang anak, bisa tentang kegiatan dakwah, bisa tentang keilmuan apa. Nah, dari situ kita bisa tahu dia itu sevisi nggak sama kita, semisi nggak sama kita. Kegiatannya selama ini mirip-mirip nggak sama kita. Dari situ kita bisa tahu. Gitu nggih? Ya. Apakah jawabannya cukup, Mutia Am? Alhamdulillah. Terima kasih kepada Utia Am yang sudah bertanya, dan terima kasih juga kepada Ibu Ruli yang telah menyampaikan jawabannya. Ini siapa satu lagi yang bertanya? Ukti Dian Pratiwi dari Yogyakarta, boleh dipersilahkan. Assalamualaikum Ukti Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sedikit sharing dan bertanya. Ini kenapa untuk mungkin para peneliti sekarang untuk akhir-akhir ini atau makin ke sini tuh perceraian makin masif, bahkan sampai-sampai dari pihak MUI dan negara itu eh, menurut informasi terakhir itu perempuan menikah dianjurkan di atas usia 20 atau dianjurkan paling tidak minimal 21 dan laki-laki 25, mengingat apa itu dari segi kejiwaan memang mereka ini perlu ada pertimbangan yang sangat matang. Tapi kayak saya takut gitu kalau misalnya Karena zaman dulu, zaman salafus soleh itu kan ini ya usia 19-an tahun kan udah bisa menikah ya. Apakah ini ada keterkaitan juga perkembangan pengetahuan saat ini? Hanya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, memang tingkat perceraian Indonesia itu sangat besar. Bahkan perceraian terbesar itu penggugatnya itu adalah istri. Nah, jadi bukan suami yang menceraikan istri, bukan.
yang paling banyak adalah istri yang meminta cerai suaminya. Padahal jumlah laki-laki itu sebenarnya saat ini itu lebih banyak daripada perempuan. Tapi itu pula banyak juga perempuan yang eh, tidak segera menikah, tidak segera menemukan laki-laki. Nah, ini kan dua hal yang miris ya. Pertama, perempuan yang dia sudah menikah, tetapi dia menggugat cerai suaminya. Ada juga perempuan yang belum menikah atau janda atau tidak menikah, itu tidak segera menikah lagi. Padahal jumlah laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Harusnya perempuan yang sedikit ini kan diperebutkan oleh banyak laki-laki. Kan harusnya begitu ya. Tetapi kenyataannya banyak perempuan yang belum nikah daripada laki-laki. Nah, itu kan lucu. Nah, karena uh, menjadi istri itu memang berat ya. Menjadi istri yang taat itu memang berat. Taat dalam segala kondisi. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa suami yang solih saja, ya, suami yang solih, yang dia ngajinya bagus, sholatnya bagus, dia di masjid, ya, itu aja bisa membuat istri itu terluka hati, bisa membuat istri itu sedih, bisa membuat istri itu ngambek. Nah, apalagi suaminya nggak solih, itu lebih berat lagi. Dan selanjutnya, istri yang solih, yang dia sudah sering ke masjid, yang sudah sering dengar kajian, untuk taat pada suami itu sulit. Apalagi mereka yang tidak taat kepada Allah, yang nggak sering dengar kajian, itu lebih sulit lagi. Nah, rata-rata penyebab perceraian itu adalah faktor ekonomi yang tertulis ya. Yang tertulis itu adalah faktor ekonomi. Itu yang paling besar, bukan KDRT, bukan perselingkuhan, tapi faktor ekonomi. Berarti di sini kan harus ada dua insan yang saling sama-sama uh, legowo dengan ekonomi. Jadi gaya hidupnya itu nggak tinggi. Gaya hidupnya itu nggak terlalu mewah, akhirnya uh, nggak bisa mencapai itu, akhirnya jadi bertengkar terus gitu. Yang istri merasa kurang terus, yang suami merasa dituntut istri untuk lebih banyak menghasilkan uang terus gitu. Akhirnya si suami capek, si istri capek, bercerailah mereka. Dan satu lagi info ya, saya tambahi, perceraian PNS itu yang paling tinggi di antara perceraian yang lain. Coba kita bayangkan, PNS itu, PNS itu eh, penghasilannya itu besar, ya, lebih dari UMK. Gajinya itu antara 7 juta untuk wilayah Jawa Timur ya, untuk wilayah Jawa Timur ya. Gajinya itu antara 7 juta sampai 8 juta sebulan. Nah, itu kok bisa paling banyak perceraian itu dialami oleh para PNS. Dan yang paling banyak itu faktor ekonomi. Itu kan lucu. Gaji sebesar itu loh, masih cerai gara-gara faktor ekonomi. Itu kan berarti masalahnya itu bukan pada ekonominya, tapi masalah terbesar mereka berdua itu adalah pada mindset mereka, pada keimanan mereka, pada ketaatan mereka kepada Allah. Akhirnya konflik, merasa nggak bersyukur, merasa kurang, merasa akhirnya gesekan sedikit marah, gesekan sedikit sulit untuk berdamai, bercerailah mereka dengan gaya hidup yang terlalu tinggi. Begitu. Makanya itu kita harus sama-sama mencari ilmu biar eh, kita bisa mengatasi konflik-konflik. Karena memang tingkat perceraian itu sangat tinggi. Kemudian, kenapa zaman dulu itu menikah menikahnya itu usianya muda ya? Pertama, kenapa di zaman dulu itu menikah usianya muda?
Karena orang-orang zaman dulu itu tingkat psikologinya itu jauh lebih stabil daripada orang-orang zaman sekarang. Itu kalau dari sisi psikologi. Kenapa terjadi degradasi mental ya? Karena eh, banyaknya banyaknya link-link atau penglihatan-penglihatan katanya akhirnya jadi nggak bersyukur. Itu lebih banyak sekarang. Apalagi di era medsos sekarang ini. Nah, akhirnya kenapa pemerintah itu eh, membuat regulasi agar usia minimal menikah untuk wanita usia 21 ke atas, sedangkan laki-laki 25 ke atas, itu minimal. Agar tingkat emosi dan psikologi mereka itu diharapkan lebih stabil daripada anak-anak di bawahnya. Begitu. Ya, bisa dipahami? Ya, Masya Allah. Syukron Ukti ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua yang hendak menikah, khususnya yang belum menikah untuk terkait hal ini. Terima kasih. Sami-sami. Terima kasih kepada Uti Dian yang telah memberikan pertanyaan dan juga terima kasih kepada Ibu Ruli yang telah memberikan jawaban. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari Ukti Meli. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Teh Salwa yang sudah memberikan kesempatan. Apakah suara Meli jelas, Teh? Ya, jelas. Oh ya, baik. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Salam, Tapi sebelumnya apa kan kalau nanti jadinya terlalu panjang gitu. Oh, nggak apa-apa. Ya, jadi eh, gimana ya Ustazah caranya kayak kita untuk mengontrol hati dan perasaan, apalagi eh, cinta sebelum halal tuh bener-bener kayak berat gitu ya Ustazah. Mungkin banyak ujian-ujiannya juga. Dan sedangkan misalnya kayak ketika kita menyukai seseorang yang banyak disukai oleh banyak orang gitu ya Ustazah, itu tuh kayak ngerasa berat banget. Dan buat cara menghilangkannya kadang tuh kayak kita pengen ngilangin perasaan itu tapi suka muncul lagi gitu, kayak ngerasa gak pantas gitu kan sama dia, terus kayak ngerasa duh perbandingannya jauh banget ya, terlalu Masya Allah idaman juga, sedangkan diri ini tuh kayak belum ada apa-apanya, masih kayak jauh banget perbandingannya gitu saja. Jadi kayak biar gak terlalu eh, memikirkan itu, atau kayak biar mengontrol perasaan dan hati kita gitu ya Ustazah, sebelum takutnya jadi apa, overthinking terus misalnya kayak gitu. Nah, kira-kira bagaimana Ustazah saran terbaik dari Ustazah, apalagi untuk yang emang benar-benar belum sama sekali pernah pacaran gitu ya Ustazah. Jadi untuk menjaganya itu ya bismillah gitu kan, semoga sampai benar-benar nanti ke jenjang yang halal nih nanti gitu saja. Amin. Itu aja saja dari Meli. Afan kalau kurang jelas gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga Mbak Meli bisa dikuatkan oleh Allah hatinya, diteguhkan pendiriannya agar tetap terus menjaga keistiqomahan dalam menjaga kesucian diri. Sampai akhirnya nanti bertemu dengan pasangan yang terbaik yang bisa sama-sama menuju jannah. Nah, sebenarnya untuk usia-usia adik-adik semua ini, itu ketika kita suka sama seseorang itu normal ya. Itu artinya kita itu bukan LGBT. Itu artinya kita itu bukan penyuka sesama jenis. Nah, tapi emosi, rasa cinta, rasa yang ada di hati itu harus dikontrol. Gimana cara kontrolnya?
kita harus menyadari bahwa yang kita alami ini juga dialami oleh para pendahulu kita. Ustazah-ustazah kita, ustadz-ustadz kita juga dulu juga sebelum ini kan merasakan hal yang sama. Bagaimana beratnya menjaga hati. Nah, kemudian kita minta kepada Allah. Karena Allah lah si pembolak-balik hati. Allah lah yang menjaga kita. Dan selanjutnya kita coba untuk menjauhkan diri dari dia. Jangan lihat dia, jangan cari tahu tentang dia, dan sibukkan kita pada amal-amal yang lain, pada kegiatan-kegiatan kita. Misalkan kuliah, kita sibukkan diri kita dengan kuliah, dengan organisasi, dengan kajian-kajian, sehingga pikiran kita itu tidak terfokus selalu pada dia. Begitu. Dan kalau memang dorongan-dorongan itu sangat besar ya, itu artinya diri kita itu sebenarnya sedang memanggil-manggil, kita ini waktunya nikah gitu. Nah, gimana caranya? Minta sama Allah. Minta sama Allah sampai nangis-nangis kalau perlu. Sampai nangis-nangis kayak anak kecil gitu loh, minta minta sesuatu ke ibunya, ke bapaknya, tapi nggak dikasih-kasih, nangis gitu ya. Nangis, menangislah di hadapan Allah. Menangislah dengan nangis yang setulus-tulusnya, ya Allah. Nggak kuat ya Allah, hati ini rasanya berat. Selamatkanlah hamba ya Allah. Pertemukanlah hamba dengan laki-laki yang tepat. Gitu. Mintalah, nangis sama Allah. Kalau kita cerita ke orang, itu uh, mungkin akan lega ya. Lega tapi tidak menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah hati ini cuma Allah. Begitu. Jadi selalu berdoa kepada Allah ya. Minta agar dikuatkan. Minta sama Allah, ya Allah. Kalau memang hamba waktunya nikah, segera nikahkan ya Allah. Sebelum ketika siapkanlah pasangan saya untuk dia bisa menjadi suami yang baik. Dan siapkanlah saya agar saya bisa menjadi istri yang baik. Begitu nggih Mbak Meli? Baik, Masya Allah, Ustazah. Terima kasih banyak, Ustazah. Terima kasih Ukti Meli telah menyampaikan pertanyaannya dan terima kasih kepada Ibu Ruli yang sudah memberikan jawabannya. Semoga jawabannya bisa memuaskan dan juga dapat menambahkan ilmu untuk kita semua. Apakah Amin. ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada, ditutup aja Mbak. Sebelum ditutup, ada foto bareng terlebih dahulu. Boleh semua peserta bisa di-on-kan dulu kameranya. Bagi yang tidak berhalangan, boleh di-on kameranya, on cam. Oh, ini. Baik, yang ada saja ya. 1, 2, 3. Saya aku cek foto. Oke, terima kasih. Dan terima kasih kepada Ibu Ruli Ismawati yang telah menyampaikan materinya. Semoga
apa yang disampaikan bisa bermanfaat khususnya untuk Ibu Ruli dan umumnya untuk kita semua dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita implementasikannya di masa sekarang dan di masa depan nanti. Amin. Dan kepada peserta malam kajian hari ini, barangkali ada yang mau belajar tahfiz dan juga tahsin, bisa cek di akun Instagram rukun.id dan juga Duta Dakwah Indonesia. Karena di sana ada beberapa program seperti tahsin, kelas tahsin dan juga kelas tahfiz seperti itu. Bagi teman-teman boleh ya di akunnya. Alhamdulillah pada acara malam hari ini kita eh, menjalankan kajian dengan lancar dan teman-teman juga sudah antusias. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah antusias bertanya dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang udah hadir pada acara kajian malam hari ini. Semoga apa yang didapat pada malam hari ini bisa menjadi ilmu dan juga kita bisa menyebarkan atau menyampaikan ilmu yang kita dapat hari ini kepada orang lain lagi gitu. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta saya akhiri, saya sebagai moderator, pamit undur diri. Walakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas semua. Wabarakatuh.